Masih bersama saya Adini dan kembali kami sampaikan berita Padang hari ini. Kompolnas bertemu Kapolda, LBH Padang, Komnas HAM, dan saksi mata. Belasan pohon tumbang. Hingga polisi masih menyelidiki kasus penganiayaan pelajar di pesisir selatan, kami sampaikan dalam Padang Sepekan. Akibat cuaca ekstrim berupa hujan deras yang disertai angin kencang, 15 pohon tumbang di Padang dalam waktu 1 hari. Pohon tumbang itu selain menutup akses jalan, merusak jaringan kabel listrik, hingga menimpa 3 rumah. Peristiwa itu terjadi di Kecamatan Kuranji, Koto Tangah, Padang Barat, Padang Timur, dan Kecamatan Padang Selatan. Hingga akhir minggu ini, warga Padang diminta waspada dan berhati-hati saat berada di luar rumah. Pasalnya, informasi dari BMKG, Padang dan sebagian besar wilayah Sumatera Barat akan dilanda cuaca ekstrim berupa hujan deras dan angin kencang yang bisa menumbangkan pohon pelindung. Pasalnya, sebagian besar pohon pelindung di Padang berusia tua dan lapuk. Tergugat eksekusi tanah di Tunggul Hitam akan menggugat Pengadilan Negeri Padang karena salah eksekusi tanah. Menurut tergugat, luas tanah yang dieksekusi melebihi dari luas yang disengketakan. Penggugat hanya memperkarakan tanah seluas 1.500 meter persegi, sedangkan pengadilan mengeksekusinya lebih dari 2.000 meter persegi. Menurut tergugat, kesalahan itu bisa terjadi karena salah satu penggugat adalah salah seorang hakim yang menyidangkan perkara itu. Humas Pengadilan Negeri Padang mengatakan, sebelum mengeksekusi, pengadilan mengukur ulang dan memastikan batas tanah yang akan dieksekusi itu. Kasus itu sendiri telah sampai ke Mahkamah Agung dan dinyatakan inkrah. Namun tergugat masih mempunyai hak hukum lainnya, yakni mengajukan gugatan baru terkait salah eksekusi. Ratusan warga Kampung Garuntang menggelar aksi damai di kantor ATR BPN Pasaman Barat. Mereka menuntut agar BPN ATR bersikap netral dan tidak berpihak. Mereka juga meminta agar oknum ATR BPN yang masuk ke kampung mereka tanpa surat tugas agar ditindak tegas. Warga juga meminta agar tidak ada intimidasi dan intervensi kepada mereka, serta tidak melakukan pengukuran tanah sebelum ada keputusan dari pengadilan yang telah inkrah. Menurut Kepala Kantor Pertanahan Pasaman Barat, mereka menerima dan memperhatikan aspirasi yang disampaikan warga. Mereka juga berkomitmen untuk menyelesaikan persoalan ini setuntas mungkin. Selain di Pasaman Barat, warga Solo juga melakukan aksi di kantor pertanahan setempat. Mereka menuntut BPN agar segera memberikan kejelasan terhadap status kepemilikan atas tanah mereka. BPN Solo akan segera menyampaikan semua hasil pertemuan itu ke kantor wilayah BPN di Padang dan sesegera mungkin akan menyampaikan hasilnya kepada peserta demo. Kapolres Pesisir Selatan memastikan jika timnya masih menyelidiki kasus perundungan dan penganiayaan yang dilakukan beberapa pelajar MTSN
terhadap seorang pelajar lainnya. Kasus itu menjadi viral setelah video penganiayaan itu beredar luas di tengah masyarakat. Peristiwa sangat disayangkan oleh Kapolres karena pihaknya telah bersosialisasi ke hampir semua sekolah di pesisir selatan, yang tujuannya untuk mencegah tawuran, peredaran narkotika, dan menggunakan media sosial dengan bijak. Saat ini pelaku dan saksi masih diperiksa secara intensif oleh polisi. Hasil pemeriksaan sementara terungkap, jika penganiayaan itu terjadi karena tim pelaku kalah bermain futsal dalam rangka kegiatan perpisahan kenaikan kelas di sekolahnya. Tak lama lagi aktivitas warga Rurapatontang yang memandu warga sakit dengan berjalan kaki sejauh lebih dari 4 km itu tak akan terjadi lagi. Karena pemerintah Kabupaten Pasaman Barat akan membangun jalan baru dengan anggaran 800 juta rupiah yang bersumber dari APBD Pasaman Barat. Menurut anggota Badan Anggaran DPRD Pasaman Barat, Guntara, anggaran itu bersumber dari APBD yang dibahas tahun lalu dan dikerjakan pada tahun ini. Selain jalan ke kampung terisolir, warga Rurapatontang juga meminta pemerintah Kabupaten Pasaman Barat membangunkan fasilitas kesehatan dan fasilitas pendidikan yang lebih layak. Sidang pra-peradilan antara termohon Satpol PP dan Damkar Pasaman Barat melawan tim kuasa hukum pemohon Hendra selaku pemilik kafe dan 7 wanita yang direhabilitasi di Panti Andam Dewi Solo digelar di Pengadilan Negeri Pasaman Barat hari Selasa. Kedua belah pihak hadir mengikuti sidang pra-peradilan perdana dengan agenda pembacaan permohonan dari pemohon. Sidang ini dipimpin oleh Hakim Tunggal Arni Dewi Purnamasari. Menurut tim kuasa hukum Zulkifli selaku pemohon, mereka menilai terdapat kesalahan prosedur dalam proses penindakan, penetapan, dan penahanan ke-7 wanita pekerja kafe yang dilakukan petugas Satpol PP Pasaman Barat beberapa waktu lalu. Atas penangkapan yang dilakukan oleh Satpol PP kepada klien kami beberapa minggu yang lalu, hari ini sudah diagendakan jadwal sidang hari ini. Untuk sah tidak sahnya penangkapan dan penahanan, yang termohon adalah pemerintah daerah CQ Satpol PP Pasaman Barat. Dalam konteksnya harapan kita dikembalikanlah untuk meluruskan dalam permasalahan ini untuk mendapatkan suatu keadilan bagi masyarakat kita. Kabak Hukum Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat, Rosidi, selaku pemegang kuasa dari termohon, mengaku siap menghadapi proses persidangan pra-peradilan itu. Timnya akan mempersiapkan beberapa hal dan berkomunikasi dengan penyidik PNS. Hari ini kita hadir sebagai kuasa dari Satpol PP Kabupaten Pasaman Barat. Kehadiran kita pada hari ini adalah merupakan suatu bentuk dari kepatuhan kita terhadap proses hukum. Kita siap, pada prinsipnya kita siap, dan kita sudah beberapa kali mengadakan pertemuan dengan PPNS dan termasuk dengan pemberi kuasa Bapak Satpol PP. Kita sudah memiliki bahan-bahan dan kelengkapan dokumen lainnya untuk kita hadirkan nanti di pengadilan berikutnya. Berbeda dengan persidangan lainnya, persidangan pra-peradilan ini akan dilakukan setiap hari selama 7 hari. Sesuai dengan aturan pasal 82 ayat 1 KUHP yang mengatur tentang hal itu. Safatul Ulum melaporkan dari Pasaman Barat. Pendaftaran PPDB secara daring tingkat SMK di Padang sedang berlangsung. Peserta didik dan orang tua mengaku jaringan internet masih menjadi kendala saat pendaftaran. Calon peserta didik baru mengaku kesulitan saat mendaftar di SMK melalui PPDB luring.
Kesulitan itu disebabkan oleh jaringan internet yang lambat, salah menginput data rapor, serta beberapa berkas yang kurang. Menyikapi kondisi ini, pihak SMKN 5 Padang memfasilitasi para peserta didik baru untuk melakukan pendaftaran secara manual di sekolah. Salah seorang orang tua dari calon peserta didik mengatakan, saat baru pertama pendaftaran memang jaringan internet lelet. Akibatnya, ia harus berulang-ulang mencoba untuk masuk. Dia menduga hal itu terjadi karena banyaknya calon siswa yang mendaftar pada waktu yang bersamaan. Dia sekolahnya di sini juga, Pak. Dia ambil jurusan listrik juga, terus sekarang dia sekolah kerja di PLN. Pas awalan masuk buat pendaftaran aja sih. Karena banyak banyak yang mendaftar masuk ke dalam link. Sementara itu, salah seorang calon peserta didik mengaku saat memasukkan data, jaringan internet sering error. Sehingga ia mendatangi SMK Negeri 5, meminta bantuan kepada operator sekolah untuk pendaftaran. Pengen ngambil jurusan otomotif, pengen masuk ke mod showroom untuk langsung kerja aja. Jaringannya tidak masuk ke WA, jaringannya sulit, ada yang kendalanya salah password lah gitu. Pas udah masuk alamatnya yang salah lah gitu. Sementara itu, Waka Kesiswaan SMK Negeri 5 Padang mengatakan, pihaknya menyediakan ruang laboratorium komputer untuk membantu calon peserta didik yang terkendala jaringan saat pendaftaran, serta para orang tua yang tidak mengerti cara mendaftar secara daring. Saat ini, sudah lebih dari 400 calon peserta didik baru yang mendaftar di SMK ini. Dari hari pertama, kedua dan ketiga ini. Jurusan yang paling diminati jurusan CKRO, otomotif, SM, sepeda motor. Pendaftar sudah. Tapi kita akan nanti verifikasi, ada yang memilihnya untuk pilihan pertama dan kedua. Saat ini konsentrasi keahlian yang paling tinggi peminat di SMK Negeri 5 ini adalah teknik kendaraan ringan otomotif, serta teknik dan bisnis sepeda motor. Sementara untuk jurusan lain, yakni teknik konstruksi dan perumahan, desain permodelan, dan informasi bangunan, masih sepi peminatnya. Robiham melaporkan dari Padang. Pemirsa, demikianlah perjumpaan kita dalam Berita Padang hari ini. Saya Adini dan tim redaksi yang bertugas pamit undur diri. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.